Nama Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur oleh karena rahmat Tuhan. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sekalian kita akan buka Alkitab bersama dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Mari kita buka Alkitab bersama. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kisah 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan turun dari Yerusalem ke arah Gaza. Jalan itu disebut jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala bendahara, Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ, mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan atas apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mohon akan pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk bulan ini di mana Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk bisa memasuki bulan Maret di mana kami bersama-sama memasuki bulan misi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang bicara kepada kami sekali lagi lewat firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami. Karena kami tahu justru di dalam konteks situasi apapun, kami perlu mendengar firman dan kami perlu taat kepada firman dalam konteks apapun. Tuhan yang bicara dan tolonglah setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah bukan tentang seorang rasul, bukan tentang seorang pendeta profesional, tapi saya mau berkhotbah hari ini tentang seorang non-rasul, bukan seorang pejabat gereja, tapi seorang diaken, seorang dikatakan yang melayani Tuhan, seorang awam yang melayani Tuhan. So, kasih Tuhan, dia adalah seorang diaken yang namanya Filipus. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, orang ini sangat mengagumkan. Diaken yang sangat mengagumkan oleh karena yang kita lihat adalah seorang yang betul-betul dipakai Tuhan di sini. Dia adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita membaca Alkitab di bagian Alkitab di sini, kita lihat konteksnya. Konteksnya pada waktu itu Injil sudah diberitakan, ada sekelompok murid di Yerusalem dan mereka giat sekali mengabarkan Injil. Dan begitu luar biasa aktivitas penginjilan, terjadi reaksi atas aksi penginjilan ini. Dan terjadi di seluruh kota itu, termasuk juga ada masalah-masalah sosial politik yang terlibat di dalamnya. Dan akhirnya banyak orang percaya harus keluar dari Yerusalem karena penganiayaan bertambah banyak oleh karena muncul orang-orang yang tidak suka kepada orang percaya. Termasuk di dalamnya adalah Saulus nantinya. Nah saudara, ketika orang-orang ini keluar dari Yerusalem,
Maka ternyata penyebaran orang percaya keluar dari Yerusalem membawa Injil juga keluar dari Yerusalem. Dan salah satu orang yang pergi keluar dari Yerusalem karena adanya penganiayaan itu adalah Filipus. Dia pergi keluar dari Yerusalem tetapi dia tidak tinggal diam. Karena Alkitab mengatakan di bagian selanjutnya yang tadi kita baca, bagaimana dia itu begitu aktifnya mengabarkan Injil. Bahwa dia itu menyampaikan firman, dia berkhotbah. Jadi seorang yang tadi saya katakan bukan seorang rasul. Seorang biasa yang diangkat menjadi diaken, yang kemudian menyampaikan firman. Dan Alkitab mencatat di mana-mana ketika dia menyampaikan firman, banyak orang itu kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak tinggal diam. Dia tidak mengatakan begini, ya, penginjilan, pekabaran firman adalah tugas rasul. Tugas saya tidak usah, tugas saya cuma diaken, melayani meja, melayani secara sosial, secara kebutuhan orang saja. Dia tidak berkata begitu. Dia adalah seorang diaken yang dilengkapi dengan hati yang sungguh mengasihi jiwa-jiwa dan dia memberitakan firman Tuhan. Seorang dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan tidak akan tergantung kepada jabatan dia. Tidak tergantung kepada gelar yang dimilikinya. Tidak tergantung sekalian. Seorang yang mau mengasihi Tuhan. Siapapun dia. Orang yang biasa sekalipun. Kalau dia mau mendapatkan firman dan menyampaikan firman. Itu adalah kebebasan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Maka kita lihat apa yang terjadi. Filipus mengabarkan Injil kemana-mana. Bersama dengan penyebaran orang-orang Kristen kemana-mana pada masa itu. Dan sekalian yang luar biasa adalah bahwa pelayanan Filipus tidak hanya semata-mata mengabarkan firman. Tapi Alkitab mengatakan dia diberikan kuasa Tuhan. Sehingga dia juga mengusir roh-roh jahat yang ada pada orang-orang yang diganggunya. Dan Alkitab mengatakan juga bagaimana dia itu membuat mujizat kesembuhan. Tuhan memakai dia. Dan banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia. Maka ada seorang komentator mengatakan bahwa di sini kita melihat apa? Di sini kita melihat orang sederhana. Orang biasa yang lari dari penganiayaan yang disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Yang membawa pertobatan besar ke seluruh kota Samaria. Dan dia adalah orang yang mengubah kota-kota di Samaria. Komentator ini saya rasa tidak salah. Ketika dia membaca akan kisah Rasul bagian ini. Dia langsung terkesima seperti saya juga terkesima dan kita terkesima bahwa seorang yang ordinary, seorang yang biasa, yang lari dari penganiayaan ketika dia menyerahkan hidup kepada Roh Kudus, Tuhan memakai dia bisa menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan di kota-kota, bahkan di wilayah-wilayah kota Samaria. Sesuatu yang akan berlaku buat saya dan saudara juga. Dan kita mengatakan tidak berhenti di sana. Oleh karena bagian Alkitab yang kita tadi baca menunjukkan bahwa ketika dia sedang mengabarkan Injil, ketika dia sedang berkhotbah, maka Roh Tuhan bicara lagi kepada Filipus. Dan Alkitab mengatakan sementara dia berkhotbah itu kemudian Roh Tuhan bicara kepada Filipus untuk segera pergi. Nah, perginya ditunjukkan di sini Alkitab mengatakan, maka dia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Roh Kudus itu. Dikatakan dia berangkat. Dan kemudian dia menemukan seorang yang memang sudah disiapkan Tuhan di situ. Seorang bendahara dari Ratu Kandake dari Ethiopia. Seorang pejabat tinggi, seorang bendaharawan yang menguasai dan yang diminta untuk mengurus akan seluruh harta kekayaan dari Ratu Ethiopia ini. Jadi bisa kita bayangkan betapa dia adalah orang yang luar biasa dipercaya, orang yang betul-betul melayani ratu, orang yang sungguh-sungguh. Tetapi sekalian, kasihannya adalah bahwa dia itu memang datang ke Yerusalem untuk juga menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi pengetahuannya tentang kebenaran firman itu hanya terbatas di Perjanjian Lama. Itu sebabnya yang dia baca dan dibawa itu adalah gulungan kitabnya Yesaya. Dan ketika dia sedang membaca bagian itu, dikatakan di dalam keretanya, dia itu tidak mengerti apa maksud daripada firman Tuhan itu. Tetapi Alkitab mengatakan Roh Tuhan menggerakkan Filipus datang kepada sida-sida ini, kepada orang Ethiopia ini untuk kemudian menjelaskan. Dan teks yang dibaca itu ada diambil dari Yesaya di situ. Dan Yesaya 53, 7 dan 8 mengenai Mesias, mengenai juru selamat yang akan datang seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaannya,
berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan tentang asal-usulnya? Teks ini yang dibaca pada waktu itu oleh sida-sida Ethiopia ini. Nah saudara sekalian, dia tidak mengerti. Dan Filipus kemudian menjelaskan, Alkitab katakan, kepada sida-sida ini apa maksud daripada nubuatan mesianik ini. Nah saudara sekalian, jadi sida-sida ini hanya taunya dari perjanjian lama. Nubuatan Mesias yang ada dalam kitab Yesaya. Kita tidak tahu bagaimana dia memperoleh semuanya. Dari mana salinan-salinan kitab perjanjian lama ini, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas saudara sekalian, Filipus datang untuk menolong dia mengerti mengenai nubuatan ini, mengenai apa yang akan terjadi dengan Mesias. Dan lalu dijelaskan, Alkitab mengatakan, maka Filipus mulai menjelaskan berdasarkan nats itu dan memberitakan tentang Injil Yesus kepadanya. So sekalian perhatikan bahwa tadi Filipus sedang berkhotbah kepada orang banyak. Tetapi Roh Tuhan memanggil dia untuk pergi ke jalur yang menuju ke Gaza untuk memberitakan Injil kepada orang ini, sida-sida Ethiopia, dan di situ dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Filipus seorang yang mengabar Injil di publik, tetapi juga dia adalah seorang yang memberitakan Injil secara pribadi. Tidak ada dikotomi di sini yang berkata mana yang lebih penting. Semuanya penting. Ada saatnya kita menyampaikan firman kepada publik secara luas, ada saatnya juga secara personal. Dan dua-duanya penting. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi. Lalu bendahara itu percaya. Dia itu seorang yang takut akan Tuhan. Seorang proslit kalau dalam bahasa teologisnya. Seorang yang ingin kenal Allah, yang punya kerinduan mengenal Tuhan Allah, tetapi dia tidak selalu mendapatkan kesulitan oleh karena tetap namanya proselyt adalah orang yang tidak lahir secara Yahudi, yang bukan termasuk umat perjanjian, tetapi yang mau mengenal akan Tuhan Allah Israel, dan dia disebut sebagai proselyt. Ada batasan tertentu, dia tidak bisa full. Tetapi di sini kita bersyukur karena hadirnya Filipus. Filipus hadir oleh karena Roh Tuhan di tengah-tengah orang ini membukakan matanya, menjelaskan tentang Yesus. Bukankah ada banyak hal yang seperti ini terjadi? Ada banyak orang sebenarnya ingin tahu tentang keselamatan, ingin mengenal Tuhan Allah, tetapi tidak ada orang membantu dia. Maka pertanyaan daripada orang ini berlaku juga bagi kita hari ini. Karena sida-sida ini berkata begini, bagaimana aku bisa percaya, bagaimana aku bisa tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku? Di luar sana ada banyak orang yang seperti ini. Bagaimana aku bisa tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku? Nah disitulah kita melihat Filipus datang menjelaskan kepada orang itu. Dan kita mengatakan orang itu percaya, dia bersuka cita. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, juru selamat, sebagai Tuhan. Persis seperti yang dikatakan di Alkitab. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Dan seterusnya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah, the son of the living God. Engkau adalah dia, anak Allah yang kudus, anak Allah yang kekal. Engkau adalah Mesias dari Allah. Nah sekalian itu yang dipercaya. Anak Allah, Mesias dari Allah. Dan apa yang terjadi? Itu membuat dia sukacita. Karena keselamatan datang kepada orang ini. Lalu sida-sida itu berkata, boleh nggak aku dibaptis? Di mana ada air di sini? Di sana ada air, bisa nggak aku dibaptis? Nah sekarang betapa luar biasanya bukan? Orang ini percaya Tuhan dan dia itu tidak berlama-lama dia dibaptis. Saya kadang-kadang tidak mengerti ada orang itu percaya Tuhan, dia nunggu begitu lama sampai dia dibaptis. Entah apa yang ditunggu sekalian. Tetapi orang ini dikatakan, apakah ada halangan kalau aku dibaptis? Dia rindu untuk dibaptis. Dia tidak menunda-nunda dibaptis. Dia mau minta segera dibaptis. Dan puji Tuhan ada air di daerah sana. Lalu kemudian mereka pergi ke sana. Alkitab katakan, maka Filipus membaptis orang ini. Dan orang ini keluar dari air. Dan kemudian dia sangat bersukacita. Tetapi Alkitab mengatakan di situ Roh Tuhan juga datang lagi kepada Filipus. Dan membawa Filipus pergi, melarikan Filipus. Dan Filipus tidak ada di situ lagi karena dia ternyata sudah ke Asdod. Dan Alkitab mengatakan bahwa di Asdod kemudian Filipus pergi dari kota ke kota mengabarkan Injil sampai dia tiba di Kaisaria. Kisah ini bukankah kisah luar biasa?
dari seorang diaken yang dipakai Tuhan. Seorang diaken yang extraordinary, saudara sekalian. Luar biasa. Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan. Dan kalau saya membaca di teks ini, firman ini, Lukas adalah sejarawan, Lukas adalah penulis kisah Rasul. Dan saudara memperhatikan dia menuliskan akan kisah ini. Dan memang sesuai dengan sekuensinya, dituliskan itu setelah menuliskan tentang penganiayaan di Yerusalem. Dan kalau kita lihat penganiayaan di Yerusalem, apa yang terjadi? Di situ ada seorang diaken juga. Prior to Filipus. Sebelum Filipus ini kelihatan hebatnya. Yaitu siapa? Stefanus. Seorang diaken namanya Stefanus yang juga luar biasa mengabarkan Injil. Dia memberitakan firman. Dan kita lihat ketika dia berkhotbah. Dikatakan hati para pendengar itu seperti digedor-gedor sekalian. Oleh karena ada api pemberitaan yang luar biasa. Pikiran orang-orang itu tercelik. Cuma punya pilihan. Mau percaya atau tidak percaya. Cuma itu pilihannya. Dan sekalian mereka sebagian tidak suka kepada Stefanus. Akhirnya Stefanus diseret keluar dan dirajam. Dan kita lihat ceritanya. Dia dirajam di bawah pimpinan seorang bernama Saulus. Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saudara sekalian, Stefanus adalah diaken. Dan Filipus di sini pun adalah diaken. Jadi dua bagian Alkitab di sini pasal 6, 7, 8 berbicara kepada kita tentang diaken-diaken yang luar biasa. Jadi kalau boleh kisah Rasul itu sebenarnya harus ditambahin mungkin namanya. Bukan cuma the Acts of the Apostles. Bukan karya-karya tindakan-tindakan sejarah dari para rasul-rasul. Tetapi mungkin harus ditambahkan juga the Acts of the Apostles and Deacons. Oleh karena di situ ada deacons-deacon. Ada diaken-diaken yang luar biasa sekalian. Ini bukan soal jabatan sekali lagi. Ini bukan soal dia rasul atau bukan rasul. Dia ini adalah seorang pejabat gereja atau bukan. Tapi adalah seorang yang hatinya itu dipakai Tuhan. Yang hidupnya dipakai Tuhan mengabarkan Injil. Maka di sini ditaruh sekali lagi oleh Lukas. Satu Stefanus. Setelah itu adalah Filipus. Dan setelah itu Saulus yang menjadi Paulus. Jadi kita lihat di sini sekalian ini seperti melihat tokoh-tokoh pada bermunculan di kisah Rasul. Orang-orang yang tadinya tidak dikenal. Menjadi tiba-tiba orang-orang yang hidup dipakai Tuhan menjadi sangat luar biasa. Mereka menjadi seperti terang, seperti api yang tiba-tiba menyala. Lalu kemudian menjadi tidak ada lagi. Tetapi karya mereka hebat, karya mereka luar biasa. Dan kalau saya sudah membaca di Alkitab, di kisah Rasul yang tadi kita baca, ada seorang komentator. Salah satunya adalah John Maxwell berkata begini. Ini adalah sebuah kisah pemimpin yang hebat, kata John Maxwell. Dia katakan ada 6 hal di sini yang dia lihat. Yang pertama adalah seorang yang bertanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Filipus adalah seorang yang bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Untuk apa yang dikasih kepada dia. Untuk kesempatan yang diberi kepada dia. Dia bertanggung jawab. Ada accountability. Dia tanggung jawab sama Tuhan. Dikasih kesempatan pelayanan, dia kerjakan. Itu nomor 1. Nomor 2. John Maxwell berkata, orang ini Filipus menyerahkan haknya kepada Tuhan. Secara fleksibel. Dia tidak mempertahankan haknya. Kalau Tuhan menyuruh dia apa, dia lakukan itu. Ketika dia khotbah kepada banyak orang, tahu-tahu Roh Kudus bilang, pergi menginjil kepada satu orang. Dia sangat fleksibel. Dia berubah, dia tinggalkan semuanya. Setelah dia lakukan penginjilan kepada satu orang ini, Roh Tuhan yang sama membawa dia ke kota-kota untuk penginjilan. Itu yang kedua, seorang yang menyerahkan haknya. Dia tidak ngotot, dia tidak debat dengan Tuhan, dia tidak ribut dengan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Dia ikut saja kepada Roh Tuhan. Simple saja dan fleksibel. Yang ketiga, John Maxwell berkata, Filipus adalah seorang yang peka kepada pimpinan Tuhan. Seorang yang sensing God's revelation. Dia betul-betul dengar Tuhan mau apa, dia ngerti. Nah ini sekali, kalau orang gak dekat dengan Tuhan kan agak susah untuk bisa mengerti. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan kan jadi peka. Seperti suami istri kalau sudah betul-betul dekat kan tahu keinginan istri apa. Dia kalau makan sukanya bagaimana, sayurnya apa. Dia suka manis atau suka asin, atau dia suka makanan yang asam dan sebagainya. Kita tidak, seorang suami yang dekat dengan istri tahu. Istri pun tahu suaminya kesukaannya apa. Begitu. Kepekaan itu yang ada pada Filipus. Dan yang keempat, dia memiliki kepedulian kepada orang lain. Itu sebabnya meskipun satu orang seperti Sida-Sida ini dia layani juga.
Dia tidak berkata begini, sorry ya, saya ini kelasnya kelas publik nih, saya ini adalah public figure, saya tidak melayani satu-satu. Oh, sekarang tidak ada masalah untuk Filipus. Dia pergi kepada sida-sida itu yang satu orang. Itu pun orang Ethiopia, sekalian. Dan yang kelima, Filipus adalah seorang yang relevan, yang connected kepada mereka. Sehingga kita mengatakan dia tahu dengan jelas bagaimana mengabar Injil kepada orang sida-sida ini. Dari pembacaan Yesaya itu dia dekati dan dari situ dia menjelaskan tentang Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dia menggunakan teks firman Tuhan Perjanjian Lama untuk menjelaskan tentang Yesus Juru Selamat, Anak Allah kepada sida-sida ini sampai dia percaya. Dan yang terakhir dikatakan karena John Maxwell berkata bahwa Filipus ini adalah seorang yang securing the response. Dia men-secure, dia mengamankan responsnya. Yaitu apa? Supaya betul-betul orang ini bukan cuma diberitakan firman tentang Yesus, tetapi make sure, diyakinkan bahwa betul-betul dia percaya, dan diyakinkan juga bahwa dia dibaptis. So sekalian, dengan tidak berlebih-lebih memuji Filipus, kita mau mengatakan bahwa Filipus memang adalah seorang diakon yang luar biasa, yang patut saudara contoh bersama. Dan kalau saya boleh tambahkan dari bagian ini, ada satu poin lagi kalau boleh ditambahkan, yaitu dia adalah seorang yang tidak buang-buang waktu, saudara sekalian. Dia itu adalah seorang yang mengerti, menggunakan waktu untuk mengabarkan firman, menggunakan waktu untuk mengabar Injil kepada pribadi, dia menggunakan waktu. Dan kalau saya membaca, ada semacam gerakan, movement yang kita baca dari kisah ini. Bahwa seperti seorang yang betul-betul busy, seorang yang betul-betul sibuk, dia tidak buang-buang waktu. Saya terkesan dengan seorang dosen saya dulu di seminari, yang selalu mengatakan begini, saudara tahu saya tidak punya waktu untuk buang-buang waktu. Karena waktu menjadi sesuatu yang begitu berharga. Dia kerjakan oleh Filipus setiap saat, dia pakai supaya Injil bisa diberitakan. Dia mengambil kesempatan itu, saudara sekalian. Dan itu yang dilakukan oleh Filipus. Dalam hidup saudara, kita menyaksikan orang seperti Filipus yang luar biasa. Tetapi salah satu yang mungkin kita belajar di saat ini adalah bahwa ada satu sense di mana dia itu betul-betul menggunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengabar Injil dalam kesempatan yang singkat. Saya adalah orang yang juga perlu mengubah diri saya tentu saja berkenaan dengan hal ini. Kita memang harus lebih sungguh-sungguh dalam mengabarkan Injil. Kita sadar seringkali ada banyak alasan yang membuat kita itu kemudian tidak mengabar Injil. Kadang-kadang dan seringkali kita itu overthinking. Berpikir terlalu jelimet-jelimet sampai akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Kadang-kadang kita itu over discussion. Terlalu banyak diskusi tapi nggak ngerjakan apa-apa. Dan seringkali kita itu delay. Dan seringkali kita tuh lelet. Istilah lelet itu artinya telat-telat begitu. Tidak sigap. Dan akhirnya kita kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara. Dan apa yang sangat penting itu? Waktu. Waktu. Terus sekalian, waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan itu yang tidak disia-siakan oleh Filipus. Dia gunakan waktu-waktu yang ada di dalam pengabaran Injilnya. Dan seringkali saudara, kita bermain-main dengan sesuatu yang sangat penting ini, tetapi kita akhirnya kehilangan apa yang penting itu. Saudara pernah nggak perhatikan kalau seorang itu nggak ngerti nilai sesuatu, dia bisa mainkan itu dengan tanpa mengerti akan nilainya. Kalau seorang itu tidak mengerti permata, dia bisa bermain-main dengan permata itu, dan mungkin permata itu akan hilang. Dan sampai satu saat dia baru nyadar bahwa permata itu begitu berharga. Ada orang di antara kita yang mungkin bermain dengan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Dan kita menjadi begitu bodoh untuk menyadari bahwa itu adalah hal yang penting. Dan saudara, apa yang paling penting? Waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Tetapi persoalannya kita tidak selalu menyadari ini, bukan? Kita menyanyiakan kesempatan, bahkan waktu untuk melayani, waktu untuk melakukan misi, waktu untuk melakukan penginjilan. Karena kita begitu sibuk mengerjakan hal-hal yang lain, dan apa yang paling penting itu tidak kita kerjakan. Saya mau cerita sedikit kepada saudara sekalian tentang pengalaman saya sendiri, di mana saya mesti belajar tentang hal ini. Ketika saya selesaikan S3 saya untuk
program PhD saya. Saya menggunakan segala kesempatan siang malam. Kadang saya bangun tidur sangat larut malam sampai subuh. Dan kadang saya juga sangat kekurangan tidur untuk bisa mengerjakan seluruh disertasi saya supaya bisa selesai pada waktunya. Tetapi karena begitu banyak pelayanan, kadang-kadang itu mundur. Dan kemudian setelah satu kali saya ada kesempatan ketemu dengan pembimbing saya, seorang profesor yang luar biasa hebat. Lalu kemudian saya coba selesaikan semuanya dalam waktu yang singkat. Dan saya bawa satu bundel hasil itu. Draft disertasi yang sudah saya pikir final akan selesai. Dan saya berharap bahwa beliau akan terima dan akan berkata, well done, bagus. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika saya serahkan itu, satu bundel disertasi saya yang halamannya lebih dari 300 halaman, hampir 400 halaman. Saya serahkan kepada dia dan saudara tahu apa yang dia katakan? Agus, saya minta maaf. Saya sudah tidak punya waktu untuk membaca ini semua. Waktu yang tersedia sudah habis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya sudah lakukan yang the best yang saya bisa lakukan untuk kamu. Dan kamu tahu itu. Dan kalau saya sekarang dalam segala kesibukan yang luar biasa, saya diminta untuk mereview dan meneliti semua ini lagi, saya sudah tidak bisa lagi. Saya selesai. Saudara, hari itu adalah hari seperti kilat di siang hari untuk saya. Seorang yang saya harapkan akan kemudian mengapresiasi, melihat semuanya dan berkata well done dan move on, maju terus. Tetapi hari itu dia berkata saya nyerah. Karena saya sekarang tugasnya berbeda. Dari sejak kita mulai proyek ini sampai hari ini segalanya sudah berubah. Gitu. Dia sudah jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Jauh lebih sibuk dan dia berkata saya tidak bisa. Saudara, saya pergi ke kamar, di acara itu saya sangat frustasi, kecewa, dan betul-betul kecewa dan penuh dengan kemarahan juga. Cuma pertanyaannya mau marah sama siapa? Siapa yang saya bisa marahi? Saya bisa memarahi diri saya dan terus-menerus bisa juga memarahi. Atau memarahi orang lain atau seterusnya. Tapi yang jelas saya tidak bisa memarahi dia. Ketika saya merenungkan semua yang dia lakukan. Dan saya tahu dengan jelas satu kali saya menerima email dari dia. Karena dia itu betul-betul dari beliau itu betul-betul periksa segalanya. Dan saya membaca, saya ketawa sendiri oleh karena review yang dia bikin itu bahasanya tambah lama tambah ngaco. Kata-katanya tambah aneh-aneh semua. Dan dia di situ mengakhiri dengan kalimat, oh sorry, dari tadi saya salah ngetik. Di sini sudah jam 2 subuh. Dan saya sudah lakukan yang terbaik untuk mereview tulisanmu. I'm sorry, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingat bahwa dia sudah berkorban buat saya. Sampai berjam-jam dan sampai seperti tadi, jam 2 subuh untuk mereview draft itu. Jadi kalau saya mau marah kepada dia. Dan dia posisinya sekarang sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kesibukannya sudah jauh lebih banyak dari sebelumnya. Saya mesti marah sama siapa? Saya tidak bisa marah, saudara, kecuali marah kepada diri sendiri. Saya katakan mea culpa. It's my fault. Itu salah saya sendiri sebenarnya. Oleh karena saya memang sudah setengah mati berusaha memenuhinya. Tetapi itu masih belum cukup. Itu masih belum cukup untuk menyelesaikan segalanya. Waktu ada kala di tengah segala kesibukan. Masih ada waktu yang sebenarnya kosong saya bisa kerjakan itu. Saya sudah memaksa diri saya. Tetapi mungkin masih belum betul-betul memaksa diri. Saya baru mengerti nilainya waktu. Ketika dia mengatakan selesai. Tidak bisa lagi. It's over. Saudara kasih Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang begitu berharga untuk saudara. Ketika itu dikasih tahu kepada kita, it's over. Waktu Anda sudah habis. Anda sudah tidak punya kesempatan lagi. Mobil kita bisa beli, saudara sekalian. Rumah kita bisa cicil, beli lagi. Pulsa gampang kita ganti kalau habis. Tapi kalau waktu habis, saudara mau beli di mana? Dengan uang apa kita bisa membayar waktu? Kita tidak bisa, bukan? Itu sebabnya waktu adalah sesuatu yang luar biasa penting. Maka tema hari ini diberikan kepada saya adalah time for mission. Waktu untuk lakukan misi. Dan kita menyesal bahwa seringkali kita tidak menghargai waktu yang Tuhan kasih kepada kita.
Kita tidak menghargainya. Saudara dikasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita sadar tidak bahwa waktu terus berlalu dan kita membuang banyak waktu, kita tidak melakukan apa-apa untuk Injil. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, kamu berkata bahwa masa menuai itu 4 bulan lagi, tapi aku berkata kepadamu, tuaian sudah menguning dan siap dituai. Dan pekerja-pekerja harus segera pergi ke tuaian itu untuk menuai. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus bicara secara kronologis memang 4 bulan lagi. Semua orang akan pergi ke ladang menuai. Tetapi kita bicara soal jiwa-jiwa, kata Tuhan, yang sebenarnya sudah siap dituai. Tuaian ini sudah menguning secara kualitatif. Mereka ready, mereka siap. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan tuaian itu belum siap, ladangnya belum menguning, situasinya belum bagus, kita hanya mencari alasan saja. Oleh karena kita mengatakan kepada kita, Injil harus diberitakan baik apa tidak baik waktunya. Itu sebabnya kita membaca firman Tuhan ini. Kita mesti menyadari sekarang ini bahwa kesempatan sudah ada, tuaian sudah jadi di sana. Dan kata Tuhan Yesus, mintalah sekarang ini, berdoalah supaya ada lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk ladang tuaian ini. The time has come. Waktunya sudah datang di mana kita harus menuai. Kita harus bekerja sekarang ini. Time for mission. Itu sebabnya pertanyaannya hari ini. Memasuki bulan misi, pekan misi yang ke-45, kita perlu bertanya, apakah yang Tuhan minta dari kita? Saudara sekalian, saya yakin Tuhan belum minta segalanya dari kita. Belum minta tubuh kita, belum minta roh jiwa kita, belum minta seluruh harta kita, belum minta seluruh waktu dan tenaga kita, belum. Atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Dia hanya minta sebagian kecil yang sebenarnya tidak kompatibel dengan apa yang dia berikan. Karena dia berikan seluruh dirinya. Dia adalah domba keluh yang diseret dan membiarkan dirinya diseret untuk penebusan dosa saudara. Jadi mari kita bertanya pada momen-momen pekan misi kali ini. Setiap 3 minggu ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Pertanyaannya kepada kita adalah apakah yang saudara lakukan? Apakah saya dan saudara ambil bagian? Tidak. Mari kita bertanya kepada diri kita. Saya mau jadi seperti Filipus. Mungkin tidak sehebat diaken ini. Tapi ya Tuhan, ya bisalah setengahnya lah. Kalau tidak bisa setengahnya, ya seperempatnya lah Tuhan. Saya bisa menyerahkan waktu saya, tenaga saya, hidup saya untuk melakukan sesuatu bagi misi. Kalau kita tidak bisa pergi karena kita terikat, saudara bisa berdoa. Kalau saudara sudah bisa berdoa, saudara juga bisa mendukung dengan talenta yang bisa diberikan. Pelayanan misi membutuhkan banyak kemampuan, banyak talenta, banyak orang. Dan kalau saudara tidak bisa juga melakukan itu atau mau lebih melakukannya itu, saudara bisa memberikan persembahan saudara. Saudara bisa berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku berikan dukungan dalam bentuk dana. Supaya Injil diberitakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Filipus mengabar Injil di Yerusalem. Kemudian dia terpaksa ke Samaria. Nah dari Samaria firman Injil diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita terlibat dalam hal ini. Bulan Maret adalah bulan misi. Dan kita mengharapkan sungguh bukan cuma 10% orang yang terlibat. 20% orang terlibat, 30% orang terlibat. Tapi seluruh antero pelayanan di gereja kita. Gio Kim Tong. Dengan semua jalur-jalurnya, dengan semua lembaga-lembaganya. Mari saudara sekalian. Kita semua bergerak bersama. Kita akan dukung pelayanan ini. Kita dukung juga lokasi-lokasi yang sekarang ini sudah mulai rapat. Mulai memikirkan, mulai menggalarkan pelayanan-pelayanan misi. Kita dukung lewat lokasi masing-masing. Juga kita dukung panitia pekan misi. Kita dukung akan jalur 2. Kita dukung juga GKP, Gereja Kristen Parusia kita. Yang juga mengabar Injil di daerah-daerah. Ada begitu banyak pelayanan. Dan hari ini saya mau men-challenge saudara. Menantang saudara untuk ikut ambil bagian. Ambil bagian. Dan jangan diam lagi. Jangan lagi kita membiarkan waktu berjalan. Nah saudara, mungkin ada orang dekat kita yang belum percaya Tuhan. Dan mungkin itu adalah itu adalah anggota keluarga kita. Orang tua kita. Kakek nenek kita. Adik kakak kita. Anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Family kita. Teman-teman kita. Selama ini kita
apakah mengabar Injil kepada mereka juga? Saya terkesan kami baru ada rapat care group. Dan care group kita bulan-bulan ini sedang diarahkan juga. Supaya setiap care group berpikir tentang misi. Berpikir tentang penginjilan. Dan kami dengar sebuah kesaksian indah di Jakarta. Ada satu anggota di care group yang ada keluarga aja belum percaya Tuhan. Mereka berdoa, mereka berkata, this is the time, ini saatnya. Lalu mereka mengajak hamba Tuhannya dan mereka mengabar Injil. Dan orang bisa diselamatkan. Saya juga mendengar kabar di tempat lain. Ada CG yang juga berjuang terus memenangkan anggota keluar dari orang yang ikut CG itu. Ikut care group itu supaya mereka diselamatkan. CG adalah salah satu kendaraan utama gereja kita dalam pelayanan dan misi kita. Itu sebabnya kiranya seluruh CG yang kita ada, lebih dari 300 CG, kita bergerak bersama, bukan? Di bulan misi ini. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sukseskan PMPI yang ke-45. Dan nanti saudara selesai di bagian acara ini juga, saudara akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Bagaimana semua orang harus bekerja, semua orang harus melayani, berdasarkan apa yang Tuhan berikan bagi dia, berdasar profesi mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami tahu inilah waktunya. Supaya kami tidak berlama-lama lagi. Kami menyia-nyiakan apa yang paling penting dalam hidup, yaitu waktu. Ketika waktu kesempatan sudah tidak ada lagi. Siapakah bisa membelinya kembali? Siapakah bisa membayar kembali? Siapakah bisa mendapatkannya kembali? Tuhan, kami masih ada di sini. Kami di sini Tuhan. Di dalam kesempatan kami untuk bisa mengabari Injil. Tuhan, kami mohon belas kasihan anugerah-Mu. Supaya kami boleh bergerak seluruhnya untuk Injil Tuhan. Mulai dari setiap keluarga demi keluarga di gereja kami. Ada gerakan satu-satu dari gereja kami. Supaya setiap kami itu mulai memikirkan keluarga. Pohon keselamatan keluarga. Supaya bukan cuma kami jadi pokoknya yang percaya. Tapi ranting-rantingnya, family-family kami yang belum percaya Tuhan. Tuhan, pakailah gereja ini. Pakai setiap kami Tuhan. Pakailah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh memasuki pekan misi tahun ini. Berkati para pembicara, berkati seluruh webinar, semua pembinaan, baik nasional maupun juga di lokasi kami masing-masing. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.